Pagi. Selamat pagi. Pagi semua. Semangat ya, masih tetap semangat. Gimana kabarnya? Sehat? Luar biasa baik kok. Luar biasa dong. Ya, harus luar biasa. Oke, welcome sekali lagi ya buat teman-teman leaders dan agent di Jumpstart Series hari Rabu ini ya. Sesuai judul, kita mau belajar financial planning untuk milenial ya. Hari ini ada Pak Klarte dan juga ada Maria ya. Oke. Iya, soal di POK jadi Aduh. Oke. Nah, teman-teman ya, biar sesi ini jadi lebih seru ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada mau bertanya, teman-teman boleh tanya di chat ya. Terus kalau misalnya teman-teman juga ada mau ada mau bertanya, bisa tanya di chat. Terus biar nggak mengganggu teman-teman yang lainnya ya, sama-sama ingat buat kita mute dulu ya. Jadi nggak ada suara-suara bocor yang tiba-tiba ada jeritan-jeritan atau suara-suara kucing ya. Nah, jadi kita semua bisa fokus dan tidak memecahkan konsen buat nanti yang sharingnya. Siap. Oke. Nah, teman-teman ya, sebelum kita masuk ke materi detailsnya ya. Yang pertama saya mau undang dulu ada Maria di sini ya. Halo Maria. Halo Maria. Halo Billy. Halo. Halo Maria. Hai Ci Maria. Halo Mar. Halo. Nah, teman-teman, sesuai judulnya ya, Maria ini tahun lalu ya, pokoknya sejak join di Pru ya sampai hari ini ya, mayoritasnya hampir semuanya target market yang di closingin sama dia adalah millennials ya. Millennials dan nggak cuma jualan PPH doang ya. Kalau kebanyakan orang di luar sana bilangnya, wah kayaknya kalau millennials yang baru kerja atau kayak gimana cuma bisa beli asuransi kesehatan, cuma bisa beli kartu PPH. Enggak juga ternyata teman-teman ya. Selama kita jualnya benar, selama target marketnya masuk ya, itu sebenarnya kita bisa jual lebih daripada itu. Nah, tahun lalu juga Maria banyak jualan PCB 88 dan itu yang nge-boost omset API-nya untuk Maria bisa promosi ke AAD. Ya. Nah, boleh saya hai dulu Maria sama teman-teman? Hai teman-teman semua, semoga semangat ya mendengarkan sharing di hari ini, bisa menginspirasi juga. Ya kita sama-sama belajar. Amin, amin. Mantap. Siap. Siap. Oke, mantap ya. Nah, Maria langsung aja nih ya. Kita tanya dulu. Ya, seperti yang tadi udah Koko bilang, target marketnya kebanyakan millennials. Nah, sebenarnya konsep apa, terus sama cara jualnya tuh kayak gimana sih awalnya waktu Maria prospek itu? Apalagi kalau misalnya orang-orang yang kebanyakan udah kerja. Kalau udah kerja kan mereka udah punya tuh asuransi dari kantor. Nah, terus Maria sharingnya gimana? Cara prospeknya gimana? Ada nggak konsep tertentu yang Maria sharingin setiap kali prospek? Oh, oke. Jadi, oh ya teman-teman, saya gagal fokus ada Jetty itu ya. Ada yang sharing Jetty pakai masker. Oh, ya itu pembicara utama.
Udah lanjut. Oke, lanjut Oke. ya. Lanjut. Oke. Lu nge-distract aja lu kok. Iya lu, bikin distraction aja lu. Tahu nih. Oke, teman-teman, saya Maria, umurnya 25 tahun gitu ya, perkenalan. Jadi, iya benar tadi yang di-sharing Ko Billy, ya market saya pasti nggak jauh-jauh dari inilah ya, dari milenial, anak-anak seumuran saya yang seumuran ya 25, pokoknya angkatan 90, kelahiran 90 ke atas lah. Nah, rata-rata ketika saya awal ngajakin sharing, mostly mereka ini justru udah punya asuransi kesehatan, either dari kantor, ataupun mereka dibuatin lah ya sama orang tua. Biasa kan kalau anak-anak seumuran kita, itu udah punya kan asuransi dari orang tua. Nah, biasanya respon pertama saya nih ketika, Mar, gue udah ada nih asuransi, thank you ya udah ngajakin. Nah, saya justru langsung bukannya jadi kecil hati gitu ya, oh udah ada, oke thank you deh, bukan kayak gitu. Tapi saya malah lebih semangat lagi, oh lu udah ada asuransi kesehatan ya, bagus dong, justru gue lebih enak ngejelasinnya ketika lu udah punya asuransi, aku bilang gitu. Oh lu mau share apa? Jadi kan dia sendiri penasaran kan, dia udah bilang gitu kan, dia udah punya insurans kesehatan, dan saya tetap ngajakin sharing. Nah di situ saya awal bilang, lu udah pernah tahu belum tentang income protection? Nah, mostly mereka tuh banyak yang belum tahu. Ada juga sih yang udah tahu gitu kan, tahu-tahu sekilas aja. Nah, tapi kebanyakan, income protection apaan tuh, kayak gitu. Nah, dari situ saya coba jelasin sekilas aja sih, waktu ini kan ceritanya masih via chat gitu ya, masih via chat, kemudian saya ajakin Zoom. Nah, ketika di Zoom ini, biasanya sih yang pertama saya lakuin dan selalu saya terapin sampai sekarang itu fact finding. Jadi sebelum saya jelasin ke produk gitu ya. Jadi misalnya saya prospek tuh misalnya 2 jam atau 1,5 jam lah. Saya bisa jelasin produk PCB 88 tuh di akhir banget. Sekitar 20 menit terakhir lah jelasin produknya. Tapi 1 jam itu saya pakai buat menggali kebutuhan nasabah. Jadi lebih ke fact finding, saya banyak tanya tentang, ya intinya ketika saya prospek seorang, saya harus tahu dong dia tuh profilnya gimana. Dia kerja di mana gitu kan. Terus background keluarganya seperti apa gitu kan, terus posisi misalnya dia kerja di kantor atau dia pebisnis, selama ini yang handle kerjaannya gimana. Pokoknya saya benar-benar ajak ngobrol supaya saya tahu gitu loh bagaimana saya mengarahkan atau bisa masuk untuk dalam tanda kutip menjual insurance income protection ini sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, biasa di awal kalau tipe milenial itu, jadi saya tuh ketika prospek saya menempatkan saya sebagai pendengar juga. Karena kan saya juga milenial kan. Jadi saya kurang lebih tahu lah gerak-gerik milenial nih kalau kayak gini kira-kira dia tuh lagi kenapa gitu ya. Atau enggak kalau dia jawab ini berarti dia artinya misalnya kurang tertarik misalnya atau apa, itu kurang lebih pasti sama milenial ngerti kan. Nah, ketika saya udah tahu nih fact finding ya teman-teman. Jadi yang pertama tuh kita harus jadi listener yang baik juga. Jadi jangan kebanyakan nyerocos dulu gitu ya. Ini saya juga belajar sih, karena saya orang extrovert. Jadi saya juga sambil belajar, ternyata sebenarnya kalau kita terlalu banyak ngomong juga nggak bagus gitu kan. Di awal, justru yang penting tuh kita harus ngedengerin juga dari sisi calon nasabah kita tuh seperti apa. Nah, biasanya ketika saya ngobrol, saya tanyanya goal yang saya gunakan ya. Saya tanya goal. Misalnya saya ngobrol sama Ko Billy gitu ya. Ko Billy kan sekarang udah kerja gitu ya, di mana gitu kan, udah berapa lama. Ko Billy pasti punya dong goal dalam 5 tahun ke depan. Nah, iyalah ada dong goalnya. Boleh nggak kok share 5 tahun lagi, Koko punya goal apa? Pengen punya apa misalnya? Atau pengen punya income berapa? Kebanyakan orang kalau kerja pasti mau punya aset lah ya. Punya aset, terus punya rumah gitu ya kok ya. Punya rumah gitu, terus bisa jalan-jalan, paling kayak gitu ya kan. Oke. Nah jadi biasa di awal yang saya lakuin memang saya mengarahkan juga. Kalau misalnya teman saya bingung gitu ya, calon nasabah saya dia mikir nih mau goalnya apa, ya saya pasti arahin, ya pasti kita mau punya rumah kan. Iya sih, punya rumah gitu kan. Oh pengen punya bisnis, pengen punya apa gitu. Lu udah tahu belum cara achieve-nya gimana? Lu bakal lakuin apa supaya misalnya dia bilang ya, contohnya nih biasanya yang mostly pasti dia bilang adalah misalnya dia pengen punya aset kayak rumah, mobil. Itu kan anak-anak seumuran kita memang lagi fokusnya ke sana lah ya, tujuan buat nikah gitu kan.
sama income. Oh ya gue pengen punya income misalnya 50 juta Mar sebulan gitu. Nah biasa saya akan tanya, oh lu udah prepare apa supaya goal lu ini bisa tercapai. Nah biasanya anak-anak milenial ini sebenarnya tuh jago buat nge-explain, oh gue bakalan mau bikin franchise misalnya. Oh iya gue bakalan inilah kembangin bisnis gue mau bikin cabang bla bla bla. Rata-rata semua orang yang saya tanya itu dia tahu goalnya apa dan dia tahu gimana cara achieve-nya. Gitu. Nah, milenial tuh itu bedanya milenial mungkin sama generasi yang sebelum-sebelumnya ketika saya baca literatur juga milenial tuh tergolongnya nekat kan dalam tanda kutip kan. Nekat, terus mereka juga ambisius gitu. Jadi tahu goalnya apa, cara achieve-nya gimana. Pokoknya lebih apa ya? Kalau misalnya orang yang kayak angkatan papa mama kita kan lebih berhati-hati lah ya. Mau jalan ke sini, aduh resiko takutnya nggak berhasil atau apa gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak milenial ini kayak saya, kita lebih berani lah. Kita lebih berani dan kita tuh udah fokus mau tujuannya apa. Nah, ketika mereka udah share, mereka mau achieve gimana, mereka punya goal apa. Nah, saya tanya kebalikannya. Oke, Kobini kan tadi udah tahu ya, Koko mau punya goal apa gitu kan dalam 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun ke depan juga pasti kan punya goal lebih gede. Nah, terus Koko juga tahu nih cara achieve kayak gimana. Nah, menurut Koko ada nggak sih sebenarnya hal-hal yang bisa bikin Koko tuh nggak bisa capai goal Koko? Nah, saya biasa tanya kayak gitu ke mereka. Jadi, tapi nggak, ya gimana ya, ngobrol sih, lebih ke ngobrol gitu. Menurut lu ada nggak hal-hal yang bisa bikin lu tuh nggak bisa capai goal lu? Gitu. Biasanya diem. Rata-rata mereka pada diem kan. Jadi mikir gitu. Apa ya? Ya kalau dia bingung sebenarnya arahnya gimana. Nah, saya arahin. Berarti kalau lu nggak bisa achieve goal lu mau beli rumah, mau beli mobil, mau punya aset, itu sebenarnya intinya cuma satu. Kalau lu nggak punya income, bener gak? Itu. Kalau lu nggak punya income, selama lu punya income aja, berarti lu bisa beli rumah dong. Bisa beli apapun kan, intinya yang kita mau kan. Kalau uangnya ada. Berarti kalau misalnya hal yang nggak bisa bikin income lu, hal yang nggak bisa bikin kita punya goal itu, adalah ketika lu nggak punya income. Nah, menurut lu ada nggak sih hal yang bisa bikin lu tuh kehilangan income? Saya tanya gitu. Nah, pas diajakin ngobrol gitu, biasanya mereka gimana ya responnya ya? Ya ada, Mar. Biasa gitu mereka kan. jawabnya apa ya? Kayaknya berhenti kerja gitu ya? Iya, mereka bilang di Iya PHK gue gitu kan. Iya, ada kok. Di PHK. Ada yang jawabannya nggak nyambung. Saya juga bingung kok pikirannya gitu. Tapi saya arahin lagi ke jawaban yang kita mau lah gitu kan. Karena kan orang bisa jawab apapun kan. Nah, biasa kalau jawabannya tidak memuaskan gitu, ada lagi nggak? Ada gitu biasanya. Nah, biasa mostly ya jawabannya, kalau gue berhenti kerja, ya gue di PHK lah. Oke, benar. Ada lagi nggak menurut lo? Ya kayak gini mah, pandemi, semua kan nggak pasti, omset bisa nggak ada gitu kan. Nah, setuju kan? Itu kan hal yang bisa bikin income kita hilang kan, dua-duanya kan. Nah, oh iya benar, ada lagi nggak menurut lo? Kayaknya cuma itu ya, gitu. Ada juga sih yang maksudnya yang pintar gitu ya, langsung bilang kalau gue sakit. Tapi ada juga yang nggak kepikiran. Mereka jawabnya biasanya ya di PHK atau enggak ya kondisi pandemi lah yang nggak menentu yang bikin bisnis mereka misalnya atau pendapatan mereka bisa turun. Nah, akhirnya ya saya nggak langsung mengarahkan mereka ada lagi sakit kritis, saya nggak gitu. Saya langsung kayak memberikan tanggapan lah ke jawaban mereka yang tadi mereka bilang ya kalau gue di PHK dia bilang gitu kan. Nah di situ biasa saya bilang bener sih kalau di PHK lu nggak punya income kan. Tapi masa sih kalau di PHK lu nggak bisa dapat kerja lagi? Saya tanya gitu. Harusnya kalau kita qualified, misalnya kita punya kemampuan lah, lu daftar di company lain bisa jadi diterima dong. Mungkin sebulan 2 bulan lah nggak dapat kerjaan gitu kan. Tapi dalam 3 bulan harusnya ada kan, maksudnya perusahaan yang mau terima kita. Apalagi mungkin kalau kita nggak terlalu nego gaji lah, ya udahlah asal dapat gaji dulu. Misalnya nih lagi pandemi gini, kan ada juga sebenarnya perusahaan yang rekrut, tapi tergantung secara income kita masuk apa enggak kan salary-nya kan. Nah jadi sebenarnya hal itu bisa bikin income kita hilang, tapi ya nggak lama, cuma sebulan 2 bulan lah. Harusnya goal lu tetap tercapai dong kalau misalnya lu di PHK cuma sebulan 2 bulan. Saya tanya gitu. Iya sih, benar juga dia bilang gitu. Nah,
Terus ada lagi, mereka misalnya alasan ya lagi kayak gini pandemi. Bener, pandemi kayak gini kan sebenarnya nggak pasti buat setiap kita kan. Ada yang income-nya bisa tiba-tiba langsung nol, ada yang turun gitu. Tapi di pandemi juga sebenarnya tergantung dari masing-masing perusahaan sih. Karena memang ini kenyataan ya. Karena kemarin saya juga ada ngobrol-ngobrol sama salah satu CEO dari brand kecantikan yang cukup terkenal lah di Indonesia. Dia ini jualan kosmetik yang biasanya jual foundation, jual makeup lah, lipstick. Sedangkan ketika pandemi gini kan itu udah semua nggak butuh kan. Namanya cewek udah mandi juga bagus gitu loh. Pas lagi kerja di rumah gitu. Iya kan? Karena nggak kelihatan. Meeting pun jarang yang ada pakai muka kayak gini dan nggak kelihatan juga kan. Nggak harus tampil cantik lah intinya. Jadi brand kecantikan ini memang dia langsung banting setir. Jadi kalau pandemi itu walaupun jualan kita ibaratnya pasti tergerus, kan kosmetik pasti tergerus kan. Nah, tapi dia langsung banting setir, dia bisa ngelihat peluang lain gitu loh. Kira-kira di pandemi ini gue harus jualan apa supaya gue nggak mati bisnisnya, gue tetap bisa naik. Akhirnya mereka itu switch ke skincare, ke hand gel, yang ujung-ujungnya di 2020 pendapatan mereka tuh naik. Nah, itu juga saya share lah, maksudnya tapi nggak selengkap ini ya. Tapi saya share intinya, pandemi memang bisa bikin income kita turun. Tapi selama kitanya mau inovasi sebenarnya, ya harusnya itu nggak jadi masalah gitu loh. Nggak bikin kita jadi pendapatannya nol atau no income. Gitu. Nah, menurut lo ada lagi nggak selain dua ini yang bisa bikin lo tuh kehilangan income agak berkepanjangan setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Nah, ya kalau terus mereka biasanya ada yang bilang, ada yang pas setelah saya ngomong gitu, terarah kan jadinya kan. Nah, biasa saya arahin juga. Sebenarnya satu-satunya alasan yang bisa bikin kita kehilangan income secara berkepanjangan tuh apa yang terjadi dari kitanya, internal kita, bukan apa yang ada di eksternal. Kalau misalnya kayak pandemi, PHK, itu kan hal yang ada di eksternal kan. Selama kitanya sehat-sehat aja, selama kitanya baik-baik aja, sebenarnya kita bisa do something loh, supaya kita tetap bisa menghasilkan income. PHK cari kerja lagi. Pandemi ya kita bisa putar otak banting setir. Tapi once amit-amit lu nya nggak ada nih, sekarang nih lu kerja di kantor. Atau lu misalnya punya usaha lah, punya bisnis. Tapi lu nya nggak in charge di sana sekian lama, 2 tahun, 3 tahun. Menurut lu bisnis lu bisa jalan as usual nggak? Itu. Atau di kantor, lu nggak bisa kerja setahun 2 tahun. Kira-kira bos lu masih bisa tetap ngegaji lu nggak? Gitu. Biasa saya tanya kayak gitu supaya ya mereka jawab gitu kan. Iya kalau di kantor ya nggak mungkin lah ya. Iya kalau lu jadi bos, lu mau nggak? Lu punya karyawan nih, bagus banget dia kerjanya. Tapi ternyata dia nggak bisa kerja selama setahun 2 tahun, tapi lu mau nggak tetap gaji dia full? Gitu. Terus ya enggak sih gitu kan, ngapain? Iya mendingan cari karyawan baru kan. Kayak gitu. Jadi itu 2 mata pedang juga sih. Jadi bisa berlaku buat businessman ataupun orang-orang yang kerja di kantor. Karena once kita nggak bisa kerja ya setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Mana ada sih ibaratnya company ya kalau kerja di kantor yang bakal ganti income kita. Otomatis kita pasti disuruh mengundurkan diri kan. Yeah. Kalau kita jadi businessman yang selama ini kita jalan terus gitu kan. Kita kerjain apa-apa sendiri atau enggak ya mungkin operasional kita nggak terlibat. Tapi secara strategiknya kita nih yang selalu handle supaya bisnisnya berkembang. Nah, kira-kira kalau kita benar-benar nggak incas di sana, bisa nggak bisnisnya tetap berkembang? Atau nggak tetap jalan deh kayak sekarang? Harusnya biasanya nggak bisa. Pasti ada penurunan. Kalau ada penurunan, lu oke nggak? Atau bahkan lu nggak ada income. Gitu. Kayak gitu kok, kurang lebih. Nah, terus hal internal itu sebenarnya terjadi ketika lu nggak bisa produktif. Ya, lu nggak bisa produktif. Once lu kena critical illness gitu yang membatasi pergerakan kita lah gitu sih biasanya yang saya gali dan saya arahkan. Oke, jadi yang lebih dalam adalah tentunya tentang itunya ya, tentang apa, bukain pikirannya dulu ya. Nah teman-teman boleh kalau boleh direview lagi, berarti awalnya Maria sharing tentang apa, tanya tentang insurance, malah kalau misalnya mereka bilang udah punya asuransi atau punya dari kantor, kita harus
lebih apa ya, lebih enak ngomongnya, ya kan? Mm-mm. Kita harus lebih bilang, oh ya bagus dong gitu. Kita harus congrats ke mereka gitu. Jangan berkecil hati kalau mereka bilang udah punya asuransi atau dari kantor ya. Nah, terus trigger pertamanya adalah Maria bilang udah pernah dengar belum tentang income protection. Jadi asuransi as income protection ya. Mm-mm. Nah, asuransi as income protection. Nah, terus diawali dengan pertanyaan goals-nya dalam 5 tahun ke depan. Jadi tujuan kerja, cari duit, mau dapetin apa ya. Nah, karena itu penting banget teman-teman ya. Jadi kita cari goals-nya, tujuannya kerja buat apa ya, supaya kita bisa nyadarin ya. Habis itu kita guide mereka ya kan, kita guide mereka begitu udah tahu goals-nya. Nah, ada pertanyaan kunci kedua. Jadi kita tanya ya sama mereka, udah prepare apa aja untuk mencapai itu. Benar ya Maria ya? Nah, itu pertanyaan kunci keduanya. Udah prepare apa aja? Nah, ketika mereka pasti bisa jawabin tuh, ya kan? Kalau yang namanya millennials, kalau yang namanya orang-orang seangkatan Maria pasti kan ambisius, bener. Pokoknya juga udah semuanya. Kayaknya mereka tuh menggebu-gebu, idenya tuh ada aja gitu ya kan. Nah, terus habis itu setelah ditanya udah prepare apa aja, ya kita arahin selama mereka produktif itu ternyata ada satu resiko yang bikin mereka nggak bisa bekerja lagi, ya, which is itu adalah resiko dari internal dari dalam diri kita sendiri, ya, bukan karena pandemik atau dipecat atau semua dan segala macam. Ya. Gitu, kurang lebih gitu ya Maria ya. Betul kok. Nah, ya, jadi teman-teman bisa catat lagi, teman-teman bisa praktekin ya apa yang Maria lakukan ya ke prospek milenial. Nah, terus tadi nih Maria bilang ya kan, kan ada nih. Kita tuh udah bisa lihat nih, kira-kira ini orang yang mau beli kayak gimana, yang tertarik kayak gimana. Biasanya gerak-geriknya, ciri-cirinya apa aja sih, Maria? Gerak-geriknya. Kira-kira ini orang punya interest nih, kira-kira ini orang mau beli nih, gitu. Jadi apa yang ngebedain Maria? Kayaknya punya feeling, oh boleh nih, kalau prospek dia nih. Sebenarnya saya juga masih bingung sih kok kalau misalnya soal kira-kira mana gitu ya calon prospek yang pasti apa enggak. Cuman so far yang saya lihat sih mereka ada ketertarikan karena tanya-tanya gitu. Jadi ketika saya sharing gitu kan, once ketika kita kena sakit kritis ya kita nggak bisa kerja gitu. Jadi biasanya kan mereka pertamanya kan ketika kita sharing dengerin gitu kan. Kalau misalnya tadi mungkin nyambung dulu ya kok ya. Ketika saya bilang once amit-amit nih, ini namanya beli insurance kan karena worst case ya, bukan karena kita berharap kita kayak gitu. Nah, amit-amit nih, lu ada di posisi itu, lu kena critical illness gitu kan. Berarti apa yang akan lu lakuin? Gimana ya? Jadi saya tanya dulu ke mereka. Jadi memposisikan diri lah. Once amit-amit nih kita deteksi kena sakit kritis, berarti kan kita nggak bisa kerja. Namanya sakit kritis tuh biasanya beda sama kita kena tipes, kena demam berdarah. Mungkin kalau misalnya kita kena penyakit yang biasa, 2 minggu nggak masuk kantor gitu ya, atau kita nggak in charge di bisnis, ya udah, nanti kita bisa kejar lagi omsetnya. Nah, tapi yang gue maksud tuh bukan sakit yang kayak gitu, tapi sakit yang bisa bikin kita tuh harus istirahat dalam berkepanjangan. Kayak let's say, misalnya nih ya, tiba-tiba kita ngerasa nggak enak badan, tiba-tiba ke dokter, amit-amit banget gitu ya, dokter tuh bilang, siapa ya, Ani lah gitu kan, Ani, iya ini ternyata kayaknya ada pembengkakan deh gitu kan. Ini kayaknya gejala gagal ginjal gitu, let's say. Kamu harus istirahat dulu ya, nggak boleh banyak gerak, harus istirahat setahun 2 tahun, ini bisa sembuh sebenarnya. Tapi harus benar-benar dijaga kondisinya. Ketika lu dalam posisi itu, lu punya 2 pilihan nih. Satu, lu tetap kerja, banting tulang, lu bodo amat deh gue kerja sampai mati ibaratnya. Atau yang kedua, ya udah mau nggak mau lo akan dengerin omongan dokter. Nah, saya akan tanya itu juga ke dia. Nah, biasa mereka masih bisa bilang, tergantung katanya. Apanya tergantung kan? Mereka masih bilang tergantung. Tergantungnya gimana? Masih bisa kerja di rumah nggak? Nah, kalau once lu udah kena sakit kritis, lu bisa lakuin apa-apa sendiri aja sebenarnya udah bagus. Gitu kan. Pasti ibaratnya aktivitas kita akan dibantu oleh orang sekitar kita kan. Either makan, ataupun ngelakuin aktivitas lain lah. Nah, ketika saya bilang gitu, oh ya berarti ya mau nggak mau lamar, gue harus istirahat dulu di rumah. Pilihan yang kedua kan artinya. Nah, kalau lu berarti nggak ada income nih, dokter bisa nyuruh lu istirahat setahun, 2 tahun, 3 tahun, maksimal 3 tahun lah. Lu bakalan hidup pakai apa? Biaya hidup kan jalan terus. Gitu. Lu memang bagus sih punya asuransi kesehatan. Saya kaitin.
lu bagus punya asuransi kesehatan, mungkin biaya berobat ke dokter gitu kan. Ya kita bisa pakai asuransi kesehatan yang sudah ada. Tapi kan hidup jalan terus. Kalau itu terjadi, mungkin bukan sekarang, tapi ketika umur 35. Ketika kita udah punya keluarga yang harus kita hidupin, udah punya cicilan juga, rumah lah, mobil, atau apapun gitu ya, yang harus kita bayar setiap bulan, ada anak juga gitu. Nah, biaya hidupnya dengan kita yang kehilangan income, akan pakai dari mana? Saya tanya gitu. Dari mana ya? Ya dari tabungan gua, dia bilang gitu biasanya. Pasti, exactly gitu. Jadi pasti kita akan ngabisin tabungan kita. Nah, pertanyaannya, menurut lu tabungan lu cukup nggak buat meng-cover biaya hidup 2-3 tahun? Karena biasanya ketika kita berkeluarga, agak jarang ya kita ngedepin uang di rekening segitu banyak, misalnya 500 juta lah atau 1 M. Agak jarang. Keseringan pasti dari kita akan investasiin ke tempat tertentu yang sifatnya belum tentu liquid. Gitu. Misalnya lu beli properti lah, atau dimasukin ke instrumen lain yang nilainya tuh nggak liquid gitu. Padahal biaya hidup tuh di depan mata, setiap bulan tuh pasti harus dibayar dong cicilan rumah. Emang ketika kita bilang kita sakit kritis, terus orang banknya mau tetap oh ya udah dikasih dispensasi, nggak akan pernah ada gitu kan. Jadi itu tetap kewajiban yang harus kita penuhi. Itu kira-kira tabungan lu cukup nggak? Nah biasa kunci poinnya di situ sih. Nah Oke. terus Itu berarti sama kayak kalau misalnya ada orang yang bilang, aduh Mar, gua tuh masih muda, masih panjang, masih sehat. Jadi cara nyadarinya juga sama kayak gitu juga. Iya, karena milenial tuh sebenarnya ya kok masalahnya tuh gini, milenial ya. Kalau bisa nanti kenapa sekarang gitu loh. Iya, betul. masih Mostly muda kan kebanyakan gitu kan. kayak gitu ya. Itu berarti challenge-nya sebenarnya ya. Kalau bisa nanti kenapa harus sekarang lakuinnya ya kan. Nah, oke. Jadi kalau misalnya gerak-geriknya nggak ada yang spesifik banget ya. Biasanya yang banyak nanya mereka interest. Tapi kalau misalnya nih dari pengalamannya Maria, yang mau beli itu kebanyakan yang udah punya asuransi atau belum punya sama sekali? Jadi saya kayak contohnya tahun lalu ya. Tahun lalu yang beli PPH tuh kayaknya cuma 3 atau 4 deh. Sisanya tuh di PCB 88. Sisanya di PCB 88. Nah, si PCB 88 itu mereka yang udah pada punya asuransi dari kantor atau udah punya dari orang tua gitu. Iya, mereka sudah punya lah asuransi dari kantor ataupun dari orang tua. Bahkan beberapa orang ada yang punya asuransi udah punya 3 dari asuransi macam-macam itu. Gitu. Oke, sip ya. Jadi teman-teman terjawab ya. Jangan pernah putus harapan ketika kita prospek terus kita bilang, "Wah, gue udah punya asuransi dari kantor, wah gue udah punya dari orang tua." Ya, ikutin apa yang Maria pakai. Ya, justru itu lebih bagus dan itu jadi triggernya. Berarti kalau challenge-nya ya, challenge dari Maria prospek millennials, kebanyakan kan itu ya, bilang, "Duh, kalau misalnya bisa nanti kenapa harus sekarang?" Bener nggak? Iya. Ya kan? Iya. Pokoknya selama bisa dia tunda, ya dia tunda dulu pokoknya. Biasanya kadang-kadang alasannya nggak jelas gitu ya. Nundanya karena apa? Untuk kebutuhan yang nggak tahu lah sebenarnya itu bukan prioritas juga gitu. Nah, jadi cara Maria nyadarinya dengan cara yang kayak tadi ya, buat mereka berpikir ya, buat mereka membayangkan kalau misalnya suatu saat ya kan biaya hidupnya tetap jalan, terus nggak ada income. Jadi cara nyadarinya pakai cara seperti itu aja ya. Iya. Dan kenapa harus sekarang? Karena kan PCB 88, iya, kenapa harus sekarang gitu ya? Kan sebenarnya boleh dong dia ngambilnya 5 tahun lagi atau kapanpun. Nah, biasa saya akan masuk dengan pertanyaan sih. Kalau dia tanya kalau gue bisa nanti, kenapa harus sekarang? Saya balikin, kalau lu ada budget sekarang, kenapa harus nanti? Kira-kira kalau misalnya nanti, ya kan? Jadi nggak usah ngotot teman-teman. Ya gue maunya nanti gitu kan. Ya nggak bisa nanti berantem kan jadinya. Nggak lucu. Jadi biasa saya ngomongnya santai. Jadi saya balikin kalau lu punya memang lu bisa sisihin budget sekarang. Asuransi kan nggak harus mahal. Tapi sesuai dengan kebutuhan aja. Yang kita mampu sisihin budget berapa. Ya nanti kedepannya kita mau top up untuk upah yang lebih besar kan bisa kan. Nah kalau bisa sisihin budget dari sekarang, kenapa harus ditunda? Kira-kira nih, kalau lu bilang, oke, umur 35, jadi biasa gini sih mereka lagi saya gitu ya, maksudnya orang-orang milenial. Nah, anak-anak milenial tuh biasa
nganggepnya gini. Jadi ya gue mendingan puterin dulu Mar duitnya. Gue masukin ke saham lah, ke reksadana lah, ataupun instrumen keuangan lainnya gitu ya. Supaya nanti ya gue 5 tahun lagi gue bisa langsung nih ambil UP yang 2M gitu. Ya kan, sebenarnya saya ngerti juga gitu kan. Jadi make sense memang gitu kan. Kalau misalnya sekarang misalnya premi 1 juta dia bisa puter-puterin, nanti 5 tahun lagi bisa berkembang uangnya, ambil UP 2M kan bener juga ya. Cuma saya akan balikin. Menurut lu 5 tahun lagi pas lu bilang umur 35, lu bisa nggak nyisihin uang buat bayar premi yang 2M? Ya income sih pasti makin naik sih, gue yakin. Mungkin income lu bisa 5 kali dari sekarang atau 10 kali gitu kan, kalau lu emang fokus buat kejar income. Tapi menurut lu bisa lu sisihin nggak duit buat insurance? Karena jangan bandingin kita yang sekarang sama kita yang 5 tahun lagi. 5 tahun lagi kebutuhan kita pasti udah beda banget. Boro-boro ngurusin diri sendiri gitu kan. Bisa jadi kita malah fokusnya ya, kalau saya ngomongnya sama cowok gitu ya ke istri lu, ke anak-anak lu, ke biaya cicil-cicilan yang ada. Gitu. Saya bilangnya gitu. Jadi lebih ke Jadi terus, apa ya? Terus diajak berimajinasi ke masa depan ya Maria ya. Iya, karena memang akan terjadi seperti itu gitu kan. Dan memang yang kejadian semua pokoknya yang best yang saya sharingin adalah memang pengalaman kok. Ya, memang pengalaman yang terjadi, dan saya juga pernah closingin 1 nasabah. Ini ada 2 lah intinya nasabah saya yang di atas 30 tahunan, jadi 40 tahun. Dia tuh pikir-pikirnya lama banget buat beli insurance, padahal waktu itu cuma ambil PCB 88 nya 300 juta. Tapi buset pikir-pikir banget. Tapi saya ngerti kenapa dia pikir-pikir banget, karena dia punya anak yang baru mau masuk SMA, masih bayar uang pangkal. Yang satu baru mau masuk SMP, ya kan. Jadi memang income-nya walaupun makin gede ya, tapi kan dialokasiinnya ke banyak hal gitu. Nah, itu saya sharingkan juga. Karena memang sudah ada buktinya, walaupun income kita besar, belum tentu loh kita bisa tetap sisihin buat insurance. Sedangkan kalau lu ambil dari sekarang, ya lu memang berkorban nih sedikit di sekarang. Tapi setelah 5 tahun, lu udah beres bayar income protection-nya, ya lu akan tercover sampai usia 88. Gitu. Mantap. Jadi berarti kebanyakan Maria jual produknya PCB 88 dengan tempo 5 tahun ya, dengan frekuensi bayarnya 5 tahun kan. Gitu ya. Jadi inilah kuncinya nih ya. Mantap, PPh-nya sedikit ya. Tadi ada yang tanya produk asuransi yang lengkap buat seorang milenials atau berumah tangga atau yang baru berumur 25 tahun. Ya, nggak ada yang spesifik ya, yang lengkap. Berumah tangga atau iya. Asuransi yang lengkap ya, kalau income protection kan cover 2 kan, critical illness sama jiwa. Jadi dia cuma beli salah satu. Biasa saya juga cara ngejualnya, lu kalau udah beli ini, lu nggak usah beli asuransi jiwa lagi, all in one. Itu caranya ya, cara awalnya ya. Iya, karena dia udah punya insurance kesehatan kan ceritanya. Dia udah punya insurance kesehatan, terus dia beli PCB 88. Nanti begitu PCB 88-nya 5 tahun kelar, ya kita jualan lagi asuransi jiwa ke mereka. Bener nggak? Iya. Warisan, bro. Warisan. Nah, oke, mantap ya. Jadi nggak ada produk yang spesifik, tahu-tahu orang mau beli secara lengkap ya, tadi yang nanya. Jadi benar-benar di-guide lagi sesuai kebutuhannya. Buat yang masih millennials, nggak berkeluarga, atau yang dia baru berkeluarga, itu beda pastinya produknya ya. Nah, terakhir nih Maria, tadi Maria udah kasih tahu ya, ada kata kuncinya, terus ada dengan bertanya, ajak mereka selalu berpikir ke masa depan. Terakhir nih, apa yang bikin Maria yakin banget jualan PCB 88 itu kan berarti ya sebenarnya life insurance sama asuransi sakit kritis, which is yang milenial bisa kalau tunda atau ngerasanya mayoritas tuh nggak butuh life insurance. Dan apa yang bikin Maria yakin jual ke mereka kalau ini tuh produknya terbaik buat mereka? Hal apa aja? Oh, oke. Apa yang bikin saya pede ya kok buat jualnya? Pede dan yakin gitu. Ini nih bagus banget, lu harus ambil sekarang. Kalau bisa sekarang kenapa harus nanti gitu. Akhirnya mereka ikut sama sarannya Maria dan mereka beli sekarang. Oke. Jadi saya pernah baca berita beberapa kali. Berita ini yang saya share juga ke mereka. Waktu itu saya baca berita nggak sengaja sih. Intinya saya pernah baca tentang orang yang udah punya insurance kesehatan itu ternyata bisa juga loh mengalami kebangkrutan. Nah, harusnya kan ketika orang punya insurance harusnya dia terprotek dong.
Karena betul. ada yang menjamin gitu kan kehidupannya kan. Ya. Ternyata hasil survei membuktikan kalau misalnya punya bukan life insurance, punya asuransi kesehatan ataupun jiwa doang gitu ya, itu ternyata nggak cukup dan bisa bikin seorang tuh bangkrut. Nah, ketika ditelusurin, kenapa sih sebenarnya bangkrut? Karena asuransi kesehatan ini tuh nggak mengcover biaya hidup yang hilang ketika mereka once kena critical illness. Di mana biaya hidup ini gitu kan, nggak kalah besarnya loh sama biaya rumah sakit. Kita misalnya kena amit-amit gagal ginjal gitu, kita tahu sekali masuk cuci darah itu bisa 20 juta misalnya, ya kan. Padahal sebenarnya sebulan juga biaya hidup bisa jadi orang lebih gede kan daripada itu kan, daripada 20 juta ini. Bisa jadi ya nggak tahu, masing-masing gaya hidup kan beda-beda. Nah, apalagi mereka yang punya cicilan, apalagi anak-anak milenial gitu kan, biasanya kan kata-kata semua terlihat lebih mudah lah ya di zaman kita. Semua segala bisa dicicil, rumah bisa dicicil, apapun lah bisa dicicil. Jadi hidup juga dengan penuh ya cicilan gitu. Nah, cicilan ini Napas kan kalau bisa dicicil dia cicil ya. iya, cicilan ini kan beban sebenarnya buat kita. Kalau makanan mungkin kita bisa ngehemat nih, tiba-tiba kita kena sakit kritis, mungkin makanan kita bisa ngehemat apa segala macam. Tapi kalau cicilan itu kan bentuknya fix gitu, dan cicilan itu kan belum tentu 3 tahun doang udah lunas. Ada yang 10 tahun, 15 tahun gitu ya, dalam long term. Nah, apa yang bisa bikin mereka tuh bangkrut? Karena mereka nggak punya tabungan untuk mengcover biaya hidup yang akan terus berjalan ketika mereka nggak punya income. Gitu, dan tabungan tuh biasanya nggak cukup. Gitu sih. Jadi ketika saya baca itu, ya itu jadi reminder juga sebenarnya buat saya. Karena saya pun sebagai milenial, perlu nggak ya income protection? Sama juga gitu ya. Aduh masih sehat lah gitu, income protection lah kayaknya perlunya buat yang oma-oma gitu kan, opa-opa yang udah 60 tahun ke atas. Nah padahal sebenarnya, oh ya sama satu lagi, saya nggak ke semua orang sih saya share, tapi untuk beberapa orang saya pernah keinget terus begitu share juga. Jadi yang bikin saya tersadar juga, ternyata sakit kritis itu bukan cuma diderita sama orang-orang yang udah tua. Saya punya teman gereja, ini beneran teman gereja yang cukup dekat juga, teman komsel, itu dia kena infeksi paru-paru. Infeksi paru-paru yang akhirnya dia cuma sakit kayaknya 2 bulan, 3 bulan, akhirnya meninggal. Nah, di posisi itu, dia nggak ada life insurance, dia nggak ada asuransi apapun, dia cuma punya BPJS yang cuma seadanya dari kantor, dan akhirnya waktu itu saya ingat, saya dan teman-teman yang lain, kita galang dana, supaya dia bisa beli tabung oksigen gitu loh. Dia kayak nggak mau di rumah sakit, karena serumah sakit tuh kayak berdelapan. Akhirnya dia pengen pulang, dia pengen beli tabung oksigen gitu kan. Akhirnya saya tuh chat satu-satu ke teman gereja, ke teman kantor pun bahkan saya chat satu-satu gitu kan. Ada yang mau nyumbang nggak? Itu saya ngerasain banget. Ini anaknya di bawah saya setahun. Jadi kayak kita nggak akan tahu kapan kita kena resiko gitu loh. Nggak harus kena orang tua. Nah dari situ sangat membukakan sih mata saya. Ternyata kalau kita nggak punya asuransi gitu kan, dan di posisinya waktu itu dia juga ketika sakit 3 bulanan itu ngedrop, dia kan juga nggak bisa kerja, dia diberhentiin juga dari kerjaannya, nggak dapat income juga gitu. Jadi udah nggak ada asuransi kesehatan dan juga nggak ada income protection. Akhirnya kita galang dana semua dan cuma kekumpul 11 juta waktu itu udah cukup empet-empetan sih. Itu kejadiannya 3 tahun lalu, dimana kita kan baru awal kerja kan posisinya kan, yang saya cukup menghargai juga, kayak saya dan teman-teman yang lain tuh gimana ya, nyumbang nominal yang sebenarnya kita tuh berat juga buat ngelarinnya. Misalnya kita keluar 500.000 seorang, kan lumayan gitu loh buat anak-anak seumuran kita di 3 tahun lalu gitu ya, keluar segitu. Tapi kita memang sayang juga sama teman kita ini kan, jadi kita rela. Intinya adalah teman-teman patungan mau seberapa gede pun kita buat kasih ke dia, ternyata nggak cukup, cuma kekumpul 11 juta gitu loh. Itu nggak membantu apa, dia nggak terlalu ngebantu lah, akhirnya kita kasih buat keluarganya. Kayak gitu sih, dan posisinya waktu itu dia kerja untuk ngebiayain mamanya juga. Itu ketika nggak ada teman saya ini, akhirnya kan ya kita nggak tahu mamanya sekarang kayak gimana gitu kan. Ya uang 11 juta ini yang membantu mamanya buat bisa menyambung hidup juga. Nah itu yang saya jadi pede juga sih, salah satunya untuk ngejual income protection, karena lu nggak akan tahu kapan resiko itu datang. Jadi ya lebih baik sedia payung sebelum hujan gitu, kalau memang kita bisa sisihin. Gitu sih kok. Mantap. Berarti ya apa yang bikin benar-benar pede ya realistis ya.
kita harus berpikir Realistis. realistis gitu. Jadi buat teman-teman yang Maria udah ngerasain sendiri di sekitarnya ada yang seperti itu. Buat teman-teman yang belum ada, ya teman-teman bisa pakai storytelling ini untuk cerita ke calon prospeknya bahwa ini adalah realistis gitu ya, realita. Ketika hal itu terjadi, ketika resiko itu terjadi, berarti ya itu akan membebani orang lain ya. Nah, itu yang bikin kita akhirnya pede. Ya udah, berarti siapapun juga harus punya life insurance, harus punya critical illness ya. Itu kira-kira ya Maria ya. Iya kok. Gitu. Oke. Thank you banget Maria buat sharingnya ya, buat ide sellingnya, buat share-nya ya, bisa jadi insight buat teman-teman semua di sini. Dan teman-teman yang udah dengar hari ini harus dan wajib praktekin apa yang Maria sharingin ya. Oke, kita mau bilang thank you dulu buat Maria. Thank you Maria. Bill. Santo mau nanya Thank kayaknya you, tuh. Ci Maria. Itu ada pertanyaan, Bill. Ada pertanyaan di grup Santo di mau chat. nanya kayaknya. Oh iya. Oh, ada yang mau tanya. Satu lagi bisa Maria. Iya, nggak apa-apa deh. Maria, halo, pagi. Pagi, Kosanto. Pagi Maria. kameranya- Senang nih ada kameranya. ilmu baru. Mau nanya nih Mar, biar Koko juga belajar. Maria tuh kalau sharing ke teman-teman itu ada slide-nya nggak sih buat panduan? Jadi kayak share screen nge-zoom gitu atau cuma seomongannya aja by verbal gitu, ngobrol biasa. Itu satu. Oh. Terus yang kedua, kan tadi Maria bilang nih mau punya sense kalau misalnya teman-teman milenial itu udah mulai bete. Nah, itu kan ada hint-hintnya. Nah, boleh tahu nggak hintnya tuh gimana sih? Biar Koko kalau ketemu milenial kan dia udah bete. Nah, Koko ngerti nih. Nggak boleh lanjut terlalu dalam. Nah, gitu sih. Thank you. Oke, Kosanto. Jadi yang pertama, saya nggak pernah share screen sih. Jadi saya selalu verbal aja, ngobrol kayak gini. Jadi bisa fokus juga. Kalau share screen kan saya nggak lihat muka dia nggak lihat muka saya. Dia cuma lihat layar saya, next gitu kan. Saya pakai slide. Kalau saya lebih nyaman ngomong langsung, karena cara saya membawakan ke tiap orang bisa beda-beda walaupun intinya sama. Kalau saya gitu kok. Terus jadi nggak pernah sih share screen. Terus yang kedua, kecuali ini ya kita udah masuk ke ilustrasi ya saya share screen. Terus yang kedua tadi kapan gitu kan milenial bete. Kalau gimana ya, milenial tuh nggak bisa diam ya, Koko kan juga milenial, nggak bisa diam kan, jadi kayaknya gerasak-gerusuk gitu kalau kelamaan 2 jam suruh ngedengerin tuh kayaknya bete gitu kan, pasti bosan lah. Nah, jadi saya biasanya paling lama 1,5 jam, tapi itu pun full interaksi ya. Jadi misalnya saya ngomong kayak tadi gitu ya, ngomong 5 menit, habis itu saya diam, saya tanya pendapat dia. Nah, karena saya pernah ada orang yang kayak ngomong terus 15 menit tuh saya nggak ngerti malah jadinya dia ngomong apaan. Jadi bosen gitu. Jadi kalau saya usahakan saya misalnya ngomong 5 menit dulu, pokoknya dia mau ngomong apa, minta dia jawab gitu kan, explain. Menurut lu gimana kok kayak gini? Ya gue nggak tahu gitu-gitu. Nah terus apalagi yang bikin bete ya, kalau dia menurut saya nggak nanggepin, itu saya pernah sih 1 kali aja, tapi ya jangan sering-sering. 1 kali aja saya kayak prospek calon nasabah, tapi dia nggak komentar. Saya kan jadi bingung ya. Jadi saya ngomong gini gitu kan. Koko udah punya insurance belum? Punya dari kantor lah, dia bilang. Oh, Koko emang mau kerja di kantor itu sampai kapan? Ya belum tahu sih. Dia pokoknya ini banget, kayaknya plekma sejati. Nah, terus saya bilang saya jelasin segala macam. Saya waktu itu arahin buat yang insurance kesehatan. Nah, boleh kok aku jelasin. Oh iya boleh Mar. Ya udah dong aku jelasin. Nah, setiap aku jelasin berapa lama tuh aku diem. Gitu ya kok, gitu kan. Jadi maksudnya biar dia memberikan tanggapan, either dia, oh iya, atau enggak, misalnya mau langsung kayak maksudnya nge-cut tuh, Mar ini maksudnya apa ya, kayak gitu. Aku kayak kasih space juga gitu ketika ngomong. Nah, dia diem, nggak ada reaksi kan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada sih Mar, gitu kan. Menurut Koko kalau gini gimana? Aku juga bingung, dia gitu. Nah udahlah gitu kan, jadi aku juga, dia bingung, aku lebih bingung lagi. Jadi kalau yang no response gitu,
ya udah aku nggak terlalu panjang, ya udah jelasin nanti aku kirim ke dia. Kok ini aku kirim ya, nanti Koko bisa baca-baca dan lihat dulu. Aku bilang gitu sih ke dia. Udah kode keras suruh udahan. Ya itu cuma sekali doang sih, tapi kalau yang lain biasanya kita interaksi. Mereka ada nanya lah, karena kan kadang-kadang ada bahasa-bahasa insurance yang ini maksudnya gimana ya Mar? Cuma bayar 5 tahun. Ini nilai tunai jamin maksudnya apa ya? Pasti at least mereka ada nanya kayak gitu. Oke, selama mereka interest mereka nanya ya. Berarti kalau mereka udah nggak nanya, berarti mungkin saatnya kita stop dulu. Thank you, Mar. Iya, Kosanto. Oke, thank you. Ya pokoknya gimana caranya supaya mereka interest, berarti kayaknya kita harus sering-sering nanya dan ajak mereka interaksi aja ya. Jangan ngomong searah ya Maria ya. Iya, bener kok. Oke, teman-teman boleh saya thank you buat Maria. Thank you Maria buat sharingnya. Thank you, Mas. Di hari Rabu ini. Thank you Maria. Maria. Ada ini nih. Thank you Maria. Boleh teruskan dulu Mar. Thank you Sukses, juga sukses udah terus. dikasih kesempatan buat sharing di Jumpstart. Thank you Maria, luar biasa. Dan di sharing sangat-sangat praktis, bisa dipakai. Saya pernah baca juga Mar, yang kamu cerita tuh saya udah tahu di grup tuh. Oh oke. Tentang berita yang apa? Kalau di Amerika tuh 66% bangkrut karena sakit ya. Tapi bukan karena berobat, tapi karena udah nggak bisa kerja. Itu udah dimana lagi. Iya, sama kita perlu baca juga sih sering-sering tentang ini, tentang keadaan kenapa orang penting insurance, karena itu akan membekali kita juga untuk apa ya? Karena kan kita nggak tahu kan prospek kan bakalan responnya apa. Jadi kita juga terbekali untuk jawabi apa yang mereka keberatannya di mana. Kalau aku gitu biasanya. Thank you, Ko Andi, Juli, semuanya udah kasih kesempatan buat sharing. Iya, tentunya bisa berguna buat teman-teman semua di sini ya. Sukses terus buat Maria, semoga goals-nya tahun ini tercapai. Amin. Yes. Sukses juga buat teman-teman semua. Oke. Thank you. Belum selesai teman-teman ya, kita mau lanjut ke konsepnya ya. Dan gak berlama-lama langsung saya undang Pak Klarte ya. Pak Klarte yang akan kasih datanya, yang akan kasih konsepnya. Nah, konsep ini juga bisa melengkapi ya cara teman-teman prospek nanti. Jadi tadi kan dari caranya Maria doang. Nah, ini konsep secara umumnya dan ini bisa kalian praktekkan langsung pada saat kalian prospek. Ya, langsung aja silakan Pak. Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Selamat pagi. Selamat malam. Pagi teman-teman, apa kabarnya semua? Sehat-sehat? Sehat. Oke, tadi luar biasa banget dari Maria sharingnya, ya. Ini saya mencoba gimana sih konsep tentang financial planning untuk milenial. Coba ya, keluar nggak? Ya, kelihatan. Keluar ya. Very clear. Oke. Jadi ini kita bisa apa ya? Bisa jadi bahan pembicaraan buat kepada prospek kita para milenial mengenai financial planning ya. Sebenarnya apa sih topik pada hari ini? Hari ini kita bicara tentang bagaimana merencanakan keuangan bagi para young adult ya. Bagaimana financial struggles-nya ketika mereka baru lulus kuliah. Terus bagaimana sih caranya saving money dan spending habits para milenial ini. Dan kemudian tipsnya bagaimana untuk saving money. Dan yang paling terakhir itu bagaimana kita bisa merencanakan retirement atau pensiun. Dari kok udah pensiun, padahal masih umur 20-an gitu ya. Nah, nanti kita bahas kenapa harus direncanakan pensiun sejak awal. Nah, apa sih sebenarnya financial planning? Financial planning itu adalah suatu cara ya mencapai tujuan keuangan seseorang atau keluarga dengan merencanakan atau memaksimalkan potensi dan kondisi yang ada untuk digunakan di masa mendatang ya. Jadi financial planning itu sebenarnya suatu cara bagaimana cara
kita merencanakan untuk memaksimalkan potensi yang kita punya dan digunakan untuk masa datang. Ya. Nah, kenapa harus direncanakan? Kecepatan. Karena banyak para milenial ini punya kesulitan untuk mencari pekerjaan ketika setelah lulus kuliah. Kenapa? Karena ketika lulus kuliah, mereka harus dihadapi dengan kenyataan bahwa kalau pakai sesuatu, misalkan beli kuota, itu harus pakai duit, gitu ya. Jadi harus pay the bills, harus bayar tagihan-tagihan. Entah tagihan apapun, termasuk misalkan kos. Ya, misalkan kalau orang tuanya dari daerah dikirim ke Jakarta, dia harus bayar kos. Ya. Tidak selamanya orang tua kita akan support kita. Ya. Apa sih struggle para milenial ini yang dihadapi? Contoh, biaya hidup. Dan kalau pacaran masih minta duit sama orang tua, kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah yang kedua, hutang macam-macam. Misalkan beli HP, cicil, ya, apapun dicicil, ya itu biasanya tuh, karena cicil kan keluarin duitnya enak gitu ya. Tapi kebanyakan cicilan akhirnya menumpuk. Ya. Nah, struggle yang ketiga, kebanyakan itu ketika bekerja dapat gajinya pasti rendah nih. Karena baru lulus kuliah, pastinya nggak mungkin langsung dihargai tinggi, ya. Kenapa gitu? Karena saingannya banyak teman-teman. Dan di satu sisi perusahaan juga dia akan cari orang yang baru lulus kuliah, masih semangat belajarnya tinggi, tapi dihargainya rendah, tetap aja mereka semangat, gitu. Ya, saingan banyak pastinya, karena setiap tahun setiap universitas di Jakarta aja sudah banyak banget universitas di Jakarta, ya, melahirkan lulusan-lulusan yang baru, sarjana ekonomi, sarjana teknik, dan seterusnya. Itu banyak banget setiap tahunnya, ya. Jadi ketika menghadapi pekerjaan, lowongan pekerjaan cuma dicari katakanlah 1 atau 2, tapi yang lamar bisa ribuan. Nah, bayangin teman-teman, dari sekian banyak, ya, yang diterima cuma 1 dan dihargai pun rendah. Ya. Nah ini struggle yang dihadapi para milenial sekarang ini. Ya, sebelumnya tidak. Kenapa? Karena penduduknya dulu nggak sebanyak sekarang nih teman-teman. Ya, makin banyak tentunya saingan akan makin tinggi. Ya. Kemudian ada spending habits-nya juga nih, kebiasaan spending dari para milenial. Dia mungkin makan gede banget nih, termasuk sama lifestyle-nya. Lifestyle-nya apa nih? Contohnya ngafe, ya, nongkrong-nongkrong, segala macam itu keluarin duitnya lumayan banyak. Dan jangan lupa nih, pulsa juga. Karena kebutuhan sekarang nih, kebutuhan hidup, bukan sandang, pangan, papan doang ya, tapi pulsa itu termasuk kebutuhan utama juga sekarang. Ya. Nah, ada lagi keperluan pribadi misalkan hobinya dia, ya, atau apapun itulah yang namanya pribadi 10%, ngedate juga 10%, ya, bisa jadi lebih besar, bisa jadi kecil, ya, ini tergantung, ya. Nah dari sekian banyak ini nih, income-nya sedikit, ya, minimalis, tetapi harus keluar duit banyak juga, ya, pastinya kalau kita lihat di sini tidak ada porsi untuk menabung, saving, nggak ada nih, ya. Nah itu yang membuat para milenial ini kesulitan untuk menghadapi masa depan. Boro-boro mau beli rumah ya, mungkin untuk beli asuransi pun belum bisa kalau kita lihat seperti ini, ya. Nah apa yang harus dilakukan? 85% ini based on survei. Surveinya berdasarkan survei pribadi ya teman-teman. 85% dari para milenial ini tidak punya saving account dan tidak tahu bagaimana cara memulainya untuk menyisihkan atau menabung. Ya. Nah, ini yang membuat bahaya. Makanya tugas kita sebagai
financial consultant, bukan cuma sekedar agen asuransi ya. Kita mengajarkan juga mengedukasi masyarakat untuk menyisihkan demi masa depan mereka. Ya. Jadi tugas kita mengedukasi masyarakat, termasuk para milenial ini. Ya, karena masa depan banyak ketidakpastian dan itu harus kita planning. Ya. Bagaimana kita bisa secara niat ya, how to be intentional when saving money. Ya. Bagaimana kita bisa saving money secara khusus sengaja ya. Kita harus dibiasakan, dicatat berapa yang harus kita tabung ya, dan harus dilakukan, jangan cuma dicatat doang. Ya, caranya gimana? Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, apa yang para milenial tuh harus tahu mengenai saving? Ya. The best time to save is now. Saat yang terbaik untuk menabung itu sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, bukan nanti-nanti, tapi sekarang. Kenapa? Karena besok, seperti tadi Maria bilang ya, kalau punya duit sekarang, ya kenapa harus ditunda nanti, gitu kan? Jadi kenapa harus lagi punya duit nih, ya harus kita tabung sekarang ini, supaya nanti kalau ke depan-depan keperluannya mungkin makin gede. Kalau kita udah saving dari sekarang sudah ada, gitu ya. Saving itu harus dilakukan secara harian, ya, dan itu memerlukan kebiasaan yang secara sadar. Ketika kita punya duit, yang harus kita lakukan tuh nabung dulu, sisanya baru kita belanjain. Jangan kebalik nih, kebanyakan begitu punya duit belanja dulu, sisanya baru kita tabung. Nah, itu harus diubah kebiasaan itu. Begitu dapat income, kita set aside dulu, ini harus dialokasikan di tabungan atau dimanapun, intinya untuk disimpan, ya. Baru sisanya kita belanjakan. Suaranya bocor, ada tolong bantu. Oke. Nah, ini beberapa jenis tabungan yang mungkin banyak orang yang sudah familiar ya. Yang pertama tabungan harian. Nah, tabungan harian ini kalau teman-teman memilih menabung di tabungan harian, suku bunganya ini minimalis. Ya. Tapi dia bisa diambil kapan aja. Kenapa minimalis? Coba teman-teman taruh duit 100 juta di BCA. Nggak boleh sebut merek ya. ABC lah. Nah. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Bang capek antri. Bang capek antri. Taruh duit 100 juta. Tahu nggak teman-teman bunganya berapa? Kemarin saya lihat ada tabungan 100 juta. Ya. Bunganya cuma 7.000, teman-teman. Itu pun belum dipotong pajak. Dan ada biaya administrasi setiap bulan berapa ya di BCA? 10.000? Enggak ya, bukan 10.000. Mungkin lebih ya, saya lupa lah itu berapa. Jadi duit 100 juta di tabungan harian, kalau di BCA itu apa namanya, tahapan ya. Tahapan itu bisa minus loh teman-teman. Setiap bulan bunganya cuma 7.000, dipotong pajak kurang lebih berapa ya, 2.000. Jadi netnya 5.000, dipotong lagi yang namanya tabungan biaya administrasi kurang lebih 15.000 atau 18.000 tergantung jenis tabungan kita ya. Itu luar biasa ya. Nah, sebenarnya itu tidak cocok untuk saving. Nah, pilihan yang kedua, teman-teman bisa menggunakan deposito. Nah, deposito kalau di bank yang sama nih, suku bunganya luar biasa. Luar biasa menyedihkan juga, teman-teman. Kalau nggak salah ya, di situ ada range-nya.
Kalau teman-teman mau dapat rate interest rate yang lebih tinggi, teman-teman minimal harus taruh duit 1 miliar. Baru bisa dapat 4% setahun, teman-teman. Kalau tabungan harian itu cuman dapat kalau nggak salah 1% setahun dengan angka yang sama 1 miliar dan 1 miliar, ya. Nah ini pasti teman-teman sudah familiar nih tabungan harian kayak gini, ya, tabungan harian dan deposito. Cuman bedanya kalau deposito suku bunga dia agak besar, lebih besar dikit, tapi dia di lock, nggak bisa kita ambil kapan aja. Bisa, tapi nanti kena penalti atau bunganya nggak dapet. Ya, misalkan kita deposito 1 bulan, ya, pas sebelum 30 hari, misalkan pas 15 hari kita butuh duitnya, yaitu kita bisa cairin, tapi nanti nggak dapat bunga sama sekali, gitu, ya. Nah, terus gimana dong? Nah, kita lihat nih habitnya. Ketika dapat income, para milenial ini 85% dari uang yang masuk itu digunakan untuk buying stuff, untuk membeli sesuatu, 85%. Sisanya, nah, harus disisihkan nih. 15% duitnya harus digunakan untuk insurance, untuk masa depan. Entah kita beliin asuransi atau kita tabung buat emergency fund, ya. Jadi harus di set aside, ya. Jadi kalau dapat duit, dapat penghasilan 15% disisihkan dulu nih, dipisahin dulu, ya. Baru udah sisanya 85% kita belanjain. Nah, contoh ya. Ini saya tidak mendapatkan apa ya namanya? Tidak mengendorse, tidak di-endorse sama 2 bank ini, ya. Tetapi saya personally saya pakai, ya. Menurut saya bagi para milenial ini bagus banget nih. Rekening Genius dan Commonwealth Bank. Kenapa? Karena di Genius ini kita semuanya bisa lakukan online, ya. Di situ kita bisa set ada 4 macam rekening, ya. Rekening yang pertama saldo aktif ini itu kita bisa belanjain. Yang kedua kita bisa taruh yang namanya di Flexi Safe kalau nggak salah. Itu bunganya 4%, berapapun, ya, nggak seperti kayak di Bank Capek Antri tadi, ya. Di Bank Capek Antri tadi 100 juta cuma dapat bunga 7.000. Berapa persen tuh? Kecil banget lah. Nah, di situ Flexi Safe kita taruh duit 1 juta pun itu sudah dapat bunga 4%, teman-teman, setahunnya. Lumayan lah. Nah, ada depositonya juga. Sebutannya apa saya lupa. Di situ deposito. Bunganya lumayan gede. Bisa 5%. Kalau nggak salah, ya. Nggak tahu sekarang udah berubah atau belum. Ya. Dan itu bisa di-lock 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Tapi kalau Flexi Safe, teman-teman taruh di situ mau ambil kapanpun, nggak ada masalah. Tetap dibungain. Dan menurut saya itu menarik banget dibandingkan dengan kalau di BCA. Ya, BCA itu sebenarnya buat transaksi doang, ya. Kalau yang ini lumayan menarik lah. Dan di situ kita juga dapat jatah transfer ke bank manapun, ya, setiap 1 bulan gratis 30 kali transfer. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, nanti teman-teman cari info sendiri, ya. Yang kedua, saya pakai yang namanya Combank, Commonwealth Bank, ya, dari Australia. Ini kenapa saya pakai? Aplikasinya juga lumayan bagus, internet bankingnya. Dan yang saya pakai Combank ini sebenarnya tujuannya adalah dia itu punya reksadana, supermarket reksadana paling banyak. Kenapa reksadana? Tadi saya cari info, ya, duit
kita kalau ditaruh di tabungan biasa di BCA itu interest rate-nya kecil banget, minimalis banget ya. Nah, kalau kita buat ya udahlah duit nganggur, kita nggak apa-apain ya. Taruhnya di mana nih? Saya taruhnya di Genius buat yang buat sementara doang itu bisa dapat rate 4%. Tapi kalau kita mau lebih, saya masukin reksadana pasar uang. Itu belinya di mana? Di Commonwealth Bank nih. Ya. Itu bisa dapat 6% sampai 7%. Ya, nanti kalau mau tahu info bisa pembahasan khusus ya. Jadi itu saya bisa auto invest menggunakan Commonwealth Bank. Sementara Genius cuman, kalau teman-teman punya e-wallet ya, seperti kayak OVO, GoPay, Dana, dan seterusnya, itu teman-teman bisa dilakukan dari sini. Jadi yang saya lakukan, komisi masuk dari Prudential itu ke Combank. Dari Combank, saya lempar ke Genius. Tujuannya untuk apa? Kalau saya mau ngisi OVO, mau ngisi GoPay, itu gratis teman-teman. Ya, nggak ada biaya apapun. Memakai jatah kita yang 30 kali dalam 1 bulan gratis. Ya. Nah, jadi ketika komisi masuk, duitnya di set aside dulu di reksadana pasar uang ya buat emergency fund. Sisanya kalau saya buat belanja-belanja, saya masukin ke Genius. Kalau mau tarik tunai, saya transfer dari Combank ke BCA. Jadi di BCA saya ada duitnya cuma 1,5 juta, cuma 3 juta. Kalau saya butuh, pas di depan ATM, saya transfer dulu dari Combank, transfer pada saat itu juga, masuk di ATM, saya tarik duitnya. Gitu. Ya, ini contoh aja teman-teman. Tidak mengendorse teman-teman untuk buka rekening atau apapun. Ya. Jadi simple. Karena kan para milenial ini kan lebih sukanya yang simple-simple gitu ya. Apalagi di zaman pandemi ini kita nggak perlu bertatap muka, di situ bisa ya. Nah, ada 3 kebiasaan dari untuk smart people nih. Ya. Harus direncanakan. Ya. Dibikin budget secara bijaksana nih. Kalau kita mau melakukan atau mau belanja sesuatu, jangan impulsive buying. Artinya, wah lagi ada promo, langsung kita beli. Ya, harus direncanakan secara bijaksana. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya keuangan kita, cash flow kita, itu masih aman. Jangan sampai karena impulsive buying, teman-teman jadi problem cash flow-nya. Ya. Dan kedua, hidup harus sesuai dengan kemampuan untuk menghindari bencana keuangan. Ya. Jangan karena kepingin banget, teman-teman beli dengan menggunakan leverage, contohnya cicilan. Ya. Nah, itu bahaya banget. Apabila kalau sampai terjadi sesuatu, ya, nanti cicilannya problem. Akhirnya dibungain bunga berbunga, akhirnya jadi bengkak. Ya. Dan yang paling penting ini, harus selalu cari cara untuk meningkatkan penghasilan. Jangan cuma puas begitu aja. Nah, bagusnya teman-teman sudah bergabung di Prudential nih. Di Prudential ini, kita bisa dengan mudah meningkatkan penghasilan kita. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa jualan lebih banyak. Atau teman-teman rekrut, naik jadi leader AAD atau jadi AD. Ya. Nah, kalau di luaran sana, sebagai karyawan, gimana caranya meningkatkan penghasilan? Nggak bisa tiba-tiba setiap bulan minta sama bosnya naik gaji, kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi mereka harus cari penghasilan lain. Contohnya jadi agent lagi balik ya, atau apapun itu yang dilakukan ya. Nah, ini yang penting nih. Di mana duit kita setiap bulan harus kita taruh ya. Pertama-tama teman-teman harus taruhnya di saving atau growth account
ya disisihkan, dimasukin ke sini. Untuk tujuannya adalah untuk masa depan. Ya, saving ini bukan buat taruh titik duit doang ya. Kalau di bank itu namanya dititip duit doang, tapi di sini di saving jangan diapa-apain ya. Tujuannya kalau bisa sekalian untuk growth, untuk pertumbuhan. Yang kedua baru untuk bayarin cicilan atau tagihan sehari-hari ya. Nah, yang ketiga, teman-teman taruhnya di insurance. Kenapa di insurance? Untuk memastikan if something happen ya, tidak terjadi financial disaster. Yang keempat, emergency fund. Emergency fund ini tujuannya adalah untuk keperluan darurat. Contohnya seperti zaman pandemi ini banyak orang yang kena PHK ya. Nah, dengan adanya emergency fund ini paling tidak 3 bulan ya penghasilan bulanan atau biaya hidup bulanan ya 3 bulan itu ada di sini. Supaya apa? Supaya kita masih bisa hidup ya 3 bulan. 3 bulan itu teman-teman pasti cari cara dong. Cari pekerjaan lain atau apapun itu untuk bisa dapat duit lagi. Ya. Nah, kalau dari 4 kantong ini yang diisi cuman yang savings dan growth dan kemudian bills dan utilities, kalau sampai terjadi resiko kehidupan datang seperti tadi Maria bilang ya, ada yang sampai gagal ginjal atau apapun itu ya, ini nggak ada, ini nggak ada, ngambilnya dari mana? Yang ini bukan ditabung ya, nggak ada isinya nih, karena untuk bayarin tagihan-tagihan kita. Sementara yang ini, kalau nggak pernah tabung juga, isinya sedikit juga. Problem. Jadi teman-teman harus berpikir, ini harus 4-4-nya secara konstan kita isi nih, sesuai dengan porsinya masing-masing. Makanya itu harus direncanakan, harus di-planning. Ya. Kalau ada ini insurance, ketika terjadi sesuatu yang ini dan ini aman. Ya. Emergency fund tadi tujuannya adalah untuk kalau terjadi PHK atau apapun yang tujuannya adalah darurat. Nah, ini taruhnya di mana? Kita bisa taruh di reksadana pasar uang. Ya. Next. Nah, teman-teman juga harus controlling impulsive purchase, ya, belanja yang secara impulsif, yang tiba-tiba. Nah, hindari BOL, tahu nggak BOL teman-teman? Belanja online, ya, itu singkatan baru. Hindari belanja online, terutama pada Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, ya. Kenapa? Karena sebenarnya sama aja itu kalau teman-teman perhatiin, apalagi zaman pandemi ini lebih banyak ngeliatin Lazada, Tokopedia atau apa tuh Shopee gitu ya, ada flash sale atau segala macam kayak gitu. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat sama aja sebenarnya pas lagi Harbolnas ya. Jadi teman-teman harus mengontrol diri untuk membeli sesuatu yang secara impulsif ya. Tujuannya adalah untuk menghindari ya siklus tadi tuh, belanja cicilan nggak kelar-kelar, duitnya juga masuknya nggak naik-naik gitu. Jadi akhirnya problem ya. Nah, teman-teman harus merencanakan secara keuangan tadi supaya kita bisa menikmati manfaatnya di masa datang ya. Jadi financial planning itu sebenarnya seperti lomba maraton. Teman-teman tidak bisa di awal-awal langsung ngebut, akhirnya di tengah-tengah sampai akhir udah nggak ada tenaganya ya. Jadi teman-teman harus planning dari awal ya, gimana caranya supaya kita secara cash flow aman ya, tapi untuk masa depan juga terjaga, terjamin. Nah, kayak gitu ya. Nah, pensiun. Setiap orang pasti akan pensiun, cepat atau lambat. Ya, suka
atau tidak suka. Ya, kalau kita lihat di sini, misalkan usia pensiun di Indonesia katakanlah usia 65 tahun, misalkan mau punya target, punya duit 1 miliar, ya, misalkan ya 1 miliar. Nah, kalau teman-teman mulai menyisihkan, menabung untuk pensiun dengan harapan punya duit 1 miliar, duitnya belum ada nih. Ya, kalau mulainya dari usia 25 tahun, teman-teman lihat di sini, kelihatan ada itunya, ketutupan. Sorry. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di usia 25 tahun itu, keluar duit kurang lebih cuma sekitar 2 jutaan. Ya, per bulan, disisihkan terus setiap bulan sampai usia 65 tahun, nanti di usia 65 tahun akan tercapai duit 1 miliar dengan suku bunga rata-rata misalkan 10%. Tapi kalau teman-teman mulainya menyisihkan di usia 55 tahun, teman-teman lihat di sini, itu setiap bulannya harus menyisihkan sekitar 60-an sampai 70-an juta per bulan selama 10 tahun. Karena kan 55 untuk ke 65 tinggal 10 tahun doang nih. Ya. Jadi harus disisihkan lebih besar, 70-an juta setiap bulan selama 10 tahun. Berat, teman-teman. Ya. Apalagi mulainya di usia 60 tahun. Itu lebih berat lagi. Ya. Jadi mulai lebih awal lebih ringan, teman-teman. Nah, ini detailnya ya. Jadi kita harus menetapkan tujuan. Ya. Pensiun itu mungkin masih jauh, ya. Tetapi harus direncanakan dari awal supaya ringan. Kalau dari usia 20 tahun sampai 25 tahun, itu cuma menyisihkan sekitar 2 jutaan per bulan. Dengan asumsi 10% setiap tahun, ya. Bisa deh nyampe tuh di usia 65 tahun 1 M. Ya. Tapi kalau mulainya usia 35 tahun, itu sudah mulai gede nih, mulai berat. 6 juta, tapi masih oke juga, masih make sense juga. Yang nggak make sense kalau usianya 40-an itu sudah tinggi banget. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, pensiun masih lama, tapi bisa nih direncanakan sedini mungkin, secepat mungkin. Kapan? Ya hari ini kita rencanakan. Nah, bagaimana kita mengembangkan dana kita? Kita ikut berpartisipasi, ya, di stock market, di pasar modal. Kita belajar tentang investasi, bagaimana kita mengembangkan dana yang nganggur, dana dingin, ya, di pasar modal. Dengan harapan pensiunnya nanti lebih gampang dibandingkan kalau kita taruhnya yang 10% terus, ya, itu agak berat. Dan tadi seperti yang Maria bilang, ya, beli rumah buat tempat tinggal atau buat nanti buat investasi atau yang lainnya, itu harus direncanakan juga. Jangan sampai nanti kalau nggak punya rumah jadi kontraktor, nah, itu kan lumayan berat juga, ya. Dan kita harus bisa hindari hutang, ya. Kalau bisa hutangnya seminimal mungkin, kalau bisa 0, ya itu lebih bagus supaya kita nggak stres hidupnya. Ya, hindari hutang konsumtif. Kalau hutang beli rumah sih itu masih oke, ya, karena hutang produktif, ya. Maintain good credit standing. Ya, good credit standing itu maksudnya kita di mata bank, ya, di mata perbankan itu tidak di blacklist. Kalau di blacklist mau ngapa-ngapain susah loh, teman-teman. Ya, saya pernah tuh di blacklist bukan karena kesalahan sendiri, tapi nama saya, KTP saya dipakai sama orang lain untuk apply kartu kredit. Saya nggak tahu, tiba-tiba pas mengajukan kredit rumah KPR baru ketahuan namanya blacklist. Saya samperin banknya, ternyata yang dipakai nomor KTP-nya sama tanggal lahir.
sementara foto sama tanda tangannya beda banget. Itu udah beres tuh. Nah, jadi teman-teman harus maintain good credit standing. Kalau punya hutang harus dibayar, ya. Nah, yang paling penting nih, berinvestasi di asuransi untuk yang punya perlindungan secara komprehensif, yang bagus dan menyeluruh. Ya, ini penting. Asuransi itulah bagian dari perencanaan keuangan, ya. Justru cuma 10%, tapi bisa melindungi 90% dari keuangan kita, ya. Apa yang dimaksud dengan comprehensive insurance, ya? Insurance yang menyeluruh. Pertama, teman-teman harus punya yang namanya asuransi kesehatan sesuai tagihan. Ya. Kalau asuransinya masih yang ada inner limit, nah itu harus cepat-cepat diganti nih, di-upgrade menjadi asuransi kesehatan yang sesuai tagihan. Karena apa? Tagihan rumah sakit kita nggak bisa prediksi, teman-teman. Ya, kalau dulunya masih ada dokter berapa, operasi berapa, obat-obatan berapa, segala macam, ya. Sekarang mungkin bakalan nombok banyak. Nah, teman-teman harus cepat-cepat di-upgrade nih sesuai dengan tagihan. Jadi kita nggak pusing, ya. Karena seperti tadi Andi bilang, ada artikel di Amerika banyak 65% orang bangkrut bukan karena apa-apa, tapi tagihan rumah sakit, ya. Jangan sampai keuangan kita berantakan, ya, karena terjadi seperti itu. Jadi harus punya asuransi sesuai tagihan. Ya, ini bagus banget, lagi laris banget, ya. Sampai asuransi lain juga pada ikut-ikutan, ya. Yang kedua, teman-teman harus punya asuransi pasti, ya, untuk warisan. Ya, setiap orang pasti meninggal, cuman masalah kapannya, waktunya kapan kita nggak tahu, ya. Nah, jadi teman-teman harus punya asuransi yang bisa memberikan kepastian sebelum kepastian itu datang kepada kita, ya. Yang ketiga, nah tadi udah dibahas sama Maria, ya. Teman-teman juga harus punya nih yang namanya perlindungan sakit kritis. Kalau sampai terjadi sesuatu di luar kehendak kita, ya, yang tidak sampai kita tidak bisa ngapa-ngapain, nah ini fungsinya nih, teman-teman bisa dapat dana yang bisa menggantikan penghasilan kita selama kena sakit kritis, atau bisa juga mengcover biaya di luar tagihan rumah sakit. Ya, karena sifatnya di sini adalah sifatnya santunan. Sementara kalau yang di atas asuransi kesehatan ini tagihan rumah sakit, kita nggak usah pusing. Nah, di luar tagihan rumah sakit, contoh misalkan ketika seseorang kena stroke, dia harus berbaring. Nah, yang namanya kena sakit kritis, menurut survei, seseorang butuh 5 tahun sampai dia sembuh benar atau check out. Nah, selama 5 tahun itu kan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara tagihan jalan terus. Betul ya? Makanya ini peran dari asuransi sakit kritis. Mengcover biaya-biaya yang di luar tagihan rumah sakit. Contohnya, uang sekolah anak harus tetap dibayar. Tagihan listrik tetap harus dibayar. Ya, asuransi kesehatan nggak bisa tuh bayarin kayak begituan. Ya, makanya teman-teman harus punya namanya perlindungan sakit kritis seperti PCB 88. Ya. Jadi yang kita jual tuh cuma 3 ini doang. Kalau yang di atas sudah bagus, ya, teman-teman bisa tawarkan yang namanya sakit kritis. Nah, untuk yang life, asuransi jiwa, yang warisan dan sakit kritis ini tidak bakalan cukup, teman-teman, karena akan terus disesuaikan dengan lifestyle kita. Setiap orang, setiap tahun, pasti lifestyle-nya akan berubah. Nah, ini akan disesuaikan. Ya, jadi nggak bakalan habis-habis. Sementara kalau asuransi kesehatan, kalau sudah punya, misalkan contohnya dia sudah punya PPH.
Misalkan dia sudah punya PPH atau PSS. Contohnya dia sudah punya Gold B. Kita kan nggak bisa nawarin lagi asuransi kesehatan. Nah, yang kita bisa jual adalah 2 yang di bawah ini. Ya, karena saya jamin setiap orang pasti belum sesuai atau belum ideal yang seperti perhitungan dari perencanaan keuangan ya untuk punya asuransi jiwanya atau sakit kritisnya. Oke. Nah, jadi intinya mau milenial mau yang non milenial itu teman-teman kita harus merencanakan keuangan kita supaya siap dan bisa mendapatkan kebebasan keuangan kita ya, mencapai kebebasan ya. Jadi harus kita rencanakan sedini mungkin, seawal mungkin ya. Nah, final tips to keep in mind ya, hidup. Nah, orang Indonesia nih hebat nih. Tahun 1960-an Amerika sudah bisa mendarat di bulan, tapi Indonesia lebih hebat lagi teman-teman. Kita udah dari dulu hidup dari bulan ke bulan ya. Artinya apa? Pusing ngeliatin tagihan. Nah, jadi teman-teman harus stop nih, dihentikan. Hidup dari bulan ke bulan ya. Kita harus rencanakan sedini mungkin supaya jangan sampai hidup dari bulan ke bulan ya. Yang kedua, simpen paling tidak 3 bulan gaji ya. Supaya apa? Untuk keperluan dana darurat. Kalau selama pandemi kayak begini banyak yang dipecat, nah ini kita nggak usah pusing. Sementara itu kita masih bisa cari pekerjaan yang lain. Tapi yang tidak bisa sampai nggak bisa cari lagi pekerjaan itu sakit kritis. Nah itu harus kita punya asuransi santunan sakit kritis. Nah harus diingat juga selalu simpan semaksimal yang bisa kita simpan. Ya, jadi kalau kita udah punya income semaksimal mungkin kita simpan. Jadi harus kita tunda pengeluaran yang kita tidak perlu. Nah, ini ada quotes dari Benjamin Franklin. Investasi di pengetahuan itu akan mendapatkan interest atau hasil yang terbaik. Ya, jadi teman-teman harus banyak baca, banyak belajar. Ya, ini quote-nya lumayan mengena banget nih. Ya, jadi kalau kita tidak belajar banyak, mengetahui yang banyak, ya, kita tidak tahu nih bagaimana merencanakan masa depan kita. Ya, oke. Materi saya cukup sekian. Nah, kalau teman-teman mau kontak, mau bertanya-tanya, teman-teman bisa kontak pakai ini, atau teman-teman scan QR code. Teman-teman kalau scan QR code ini nanti teman-teman kontak number saya langsung bisa kesimpan di dalam phone book teman-teman. Nggak percaya? Coba aja. Ya, scan QR code pasti akan langsung kesimpan di phone book teman-teman. Oke, sudah coba? Sudah coba? Oh iya, Pak Klarto ada pertanyaan tuh Pak Klarto. Ada ya? Ada. Dari Acep. Di chat ya? Iya. Boleh kasih suggestion kita harus punya berapa banyak rekening account bank? Terus untuk saving and growth itu dilakukan di instrumen apa? Ini maksudnya jumlah account-nya atau jumlah nominal duitnya nih, Acep? Akun ya. Oh, account-nya. Teman-teman kalau bisa memanage banyak account silakan aja. Tapi kalau saya pribadi saya punya account satu di BCA karena buat transaksi segala macam itu gampang dan orang kalau mau transfer ke BCA sesama BCA kan banyak banget lah, lebih gampang. Dan kita mau misalkan untuk buat transaksi bayar segala macam itu BCA ada. Jadi saya punya account BCA isinya cuman ya tadi yang saya bilang ya sekitar 1 juta 3 juta lah maksimal gitu ya. Terus yang kedua saya punya komisi tadi taruhnya di Commonwealth Bank
Tujuannya untuk apa? Karena Commonwealth Bank ini dia supermarket reksadana. Jadi ketika komisi saya masuk, saya langsung taruh di reksadana pasar uang, ya, supaya saya parkir duitnya buat emergency fund saya di situ. Ya, kalau sudah terpenuhi emergency fund saya pindahin ke saham biasanya. Ya, tujuannya untuk mendapatkan pertumbuhan, ya, pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan reksadana pasar uang, ya. Yang ketiga, saya punya rekening Genius. Genius itu buat lebih mudah aja, apalagi banyak e-wallet gitu ya. Jadi kalau saya mau isi GoPay, OVO segala macam pakai itu, ya, gratis. Dan itu juga bisa fasilitas setiap bulan 30 kali kemana aja gratis. Di Combank juga sama, bisa dapat fasilitas 30 kali transfer kemana aja gratis, instan. Nah, saya cuma punya 3 account itu. Selain yang growth itu, saya punya account di reksadana, bukan reksadana, sekuritas, ya. Sekuritas saya punya ada berapa tadi ya? Ada 4 kalau nggak salah. Punya account di sekuritas. Tujuannya adalah untuk beli saham, ya. Kemarin kalau nggak salah Daniel udah sempat cerita tentang saham ya. Jadi saya nggak perlu bahas di situ, ya. Kira-kira menjawab pertanyaan nggak nih, Pak Acep? Jawab Pak Klaten. Ya. Ya, jadi untuk growth itu kita taruhnya di saham. Tapi teman-teman harus belajar juga. Jangan asal pilih beli saham, ya, bisa nanti nyangkut malah. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Oh, Flexisave ada 3% ya sekarang. Masih lumayan lah Nil dibandingkan dengan Bank Capek Antri di tahapan. Oke, kalau nggak ada kita tutup hari ini. Atau ada nih? Oh, ada tuh Dokter Martina. Kenapa sekuritas sampai 4? Oh, kenapa harus sampai 4? Saya punya sekuritas account ada 4. Sebenarnya 5. 1 punya istri saya, yang 1 punya saya pribadi. Yang 3 ini saya buat tujuannya adalah untuk beliin saham untuk atas nama anak-anak saya. Ya, karena anak-anak kan belum bisa buka rekening sekuritas, ya. Dan mereka punya duit dari angpau segala macam, saya rencananya mau masukin di situ. Gitu. Jadi misalkan saya beliin saham BRI, 3-tiganya akan saya beliin dari hasil uang angpaunya dia. Tahun ini kayaknya nggak bakal dapat angpau nih selama pandemi, ya. Jadi makanya saya punya sekuritas sampai 4 kayak gitu. Nabung saham, betul sekali, ya. Pakai speaker aja, Dokter Martina, kalau mau nanya. Di unmute. Oh, tanya ya, Klate ya. Itu kebanyakan anak muda itu. Ya, kalau punya uang, saking ada pengetahuan investasi saham, itu duitnya habis-habisan kalau di saham semuanya. Jadi untuk yang lainnya tuh beli asuransi juga nggak mahal-mahal. Kalau bisa jangan ada savernya gitu. Oh, savernya 0 atau nggak mau lah taruh di saving yang bunganya kecil, yang tadi bilang siapin untuk 6 bulan sampai 12 bulan ya. Itu gimana? Ya memang betul. Jadi saya pribadi pun
beli asuransi kayak PPH Plus itu, saya nggak pakai saver. Jadi semuanya pure ke insurance, ya. Terus kalau kalau taruh di saving, benar. BCA saya pun cuma isinya 1 juta. Teman-teman bisa cek tuh. 1 juta sampai 3 juta ya kurang lebih sekitar segitulah. Paling gede 10 juta. Itu pun cepat banget habisnya karena buat bayar-bayar ini segala macam gitu. Tujuannya adalah tadi BCA digunakan untuk transaksi doang, ya. Untuk saving buat 3 bulan saya sisihkan. Misalkan kita harus punya 3 sampai 6 bulan biaya hidup bulanan. Misalkan biaya hidup bulanannya 10 juta. Berarti kita harus punya dana darurat itu 60 juta. Nah, 60 juta itu di set aside, ditaruh suatu instrumen yang bisa gampang diambil kapan aja. Ya. Deposito tidak menjadi pilihan. Karena deposito itu kan di lock. Kalau 1 bulan ya kita roll over ya 1 bulan nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, saya taruhnya di reksadana pasar uang dapat return kurang lebih 6-7% setiap tahun ya, dan itu net. Kalau di deposito BCA 4% harus 1M. Dan itu pun gross, belum potong pajak ya. Nah, kalau saya taruh di reksadana pasar uang itu bisa diambil kapan aja. Misalkan butuh duit, ya udah saya instruksikan penarikan. Duitnya 2 hari udah masuk ke rekening. Gitu. Tapi kalau reksadana pasar uang kan naik turun juga ya? Enggak, naik terus. Oh, naik terus ya? Naik terus, nggak bakalan turun dia. Ya. Seperti deposito, seperti tabungan ya? Tabungan malah minus. Tadi saya bilang kan 100 juta duitnya aja bisa minus. Oh iya, ya benar. Oh, Gitu. reksadana pasar uang itu kayak kita di Indonesia itu cash fund ya? Yes, betul, cash fund. Gitu. Kenapa nggak ditaruh di PA? Oh, masih rugi 2% ya? 3%. Tapi Ya, reksadana juga kena fee juga kan? enggak. Reksadana pasar uang fee in, fee out 0. Hah? Fee-nya 0? 0%. Nggak kena biaya. Karena biaya mereka untungan di mana ya? Ya jangan saya, pokoknya sebagai nasabah kita punya pilihan seperti itu. Makanya di luaran sana prospek kita para milenial apalagi ya yang sering ngelihat, sering baca, itu mereka lebih tahu dibandingkan kita. Jadi kalau kita ngotot-ngotot harus taruh di asuransi segala macam, nggak bisa. Mereka pasti lu nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, kalau kita punya pengetahuan kayak gini, kita satu frekuensi sama dia. Iya, betul. Gitu. Dan juga dia bisa dapat saran dari kita. Oh, ternyata dia belum tahu nih kayak gini-gini. Kalau kita kasih saran segala macam, dia merasa itu terbantu, wah, kan kita bisa mendapatkan kepercayaan dari dia. Gitu. Mau tanya dong, Pak Clark. Itu kalau buat millennials, kapan pakai produk yang tradisional, kapan unit link ya? Bagusnya ya. Nah, yang namanya milenial itu duitnya terbatas nih. Yang tadi di awal kan mereka punya kesulitan untuk dapat income. Yang kedua untuk nabung, ya. Income-nya dia nggak bisa gede-gedenya. Jadi kalau kita tawarin, tidak mungkin kita kasih yang pakai saving segala macam, saver, ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita tawarkan tanpa saver, pure insurance, ya, atau PSS kalau asuransi kesehatannya. Ya, PSS itu lumayan murah banget lah. Bisa menghemat kurang lebih 40-60% dari premi unit link. Ya. Kalau dia sudah income-nya sudah baik, kita bisa upgrade ke PPH Plus. Ya. Yang kedua, kita bisa tawarkan
PCB 88. Nggak mesti yang gede-gede. Bisa mulai dari 100 juta, ya, tapi dia kan bayarnya para milenial ini, ya bukan cuma milenial doang sih. Kebanyakan orang tidak mau bayarnya lama-lama. Nah, asuransi tradisional tuh punya keunggulan, ada pilihan kita bayarnya bisa pilih nih, mau 5 tahun aja selesai dan berlaku untuk selamanya, atau 10 tahun atau 15 tahun gitu. Nah, itu lumayan menarik. Jadi kita bisa menjual seperti itu. Mereka tidak mau lama-lama, gue kelamaan nih kalau mesti bayar 20 tahun. Misalkan di apa namanya? Unit link PSGB atau PGB gitu ya. Ya kan harus bayar 20 tahun minimal. Nah, kalau yang itu kita bisa mengedukasi. Mikirnya asuransi itu sesuai dengan tagihan ini, ya, seperti pulsa atau kuota internet yang kita pakai, ya. Kita bayar sesuai dengan kebutuhan kita. Selama kita masih pakai kuota internet, ya kita bayarlah. Asuransi kesehatan juga sama, PSS, ya. Bedanya PSS sama PPH Plus. PPH Plus premi fix mau sampai kapanpun. Jadi saya selalu kasih mindset ke nasabah kalau jualnya PGB atau PPH Plus, ya, saya bilang ini lo anggap lo bayar seperti lo mau punya kuota internet, pakai nggak pakai lo tetap bayar kan. Mau sampai kapan lo bayarnya? Ya sampai lo nggak mau pakai lagi. Sama PPH Plus juga sama kayak gitu. Ya lo bayar sampai kapan? Sampai lo nggak mau pakai lagi. Gitu. Kira-kira menjawab pertanyaan? Menjawab. Thank you. PSS bisa upgrade ke PPH Plus. Kayaknya sekarang udah nggak bisa ya. Kemarin promo sampai akhir tahun doang. Saya nggak tahu nih update-nya apakah di tahun ini masih bisa atau enggak. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan? Yes. Kalau punya cicilan berarti bikin buku rekening satu lagi aja khusus cicilan apa gimana ya? Maksudnya kalau yang auto debit itu. Cicilan apa dulu? Cicilan rumah misal. Oke, cicilan rumah kenapa? Ya maksudnya lebih baik buka rekening khusus itu aja gitu ya? Atau campurin? Sama kayak saya kredit waktu itu KPR, banknya pakai OCBC NISP, ya. Jadi kan otomatis harus buka rekening gitu. Jadi saya buka di OCBC NISP, balik lagi isinya pun minimalis, cuma sekitar berapa ya? Nggak nyampe 1 juta. Tapi setiap bulan saya transfer ke sana buat bayar KPR. KPR saya pun bulanannya cuma tinggal 1 juta karena saya selalu timpuk dari berapa ya kemarin. Ya, saya biarin aja karena cicilannya ya cuma bayar 1 juta doang gitu. Nah, itu buat set aside tuh. Kalau saya pribadi OCBC ini saya cuma bayar buat KPR doang ya. Sisanya transaksi segala macam saya pakai BCA atau pakai Genius atau pakai Combank itu doang. Jadi kalau punya banyak-banyak juga repot sih, karena kita harus mikirin biaya adminnya, ya. Kalau Genius dulunya setiap bulan tidak dikenakan biaya admin, mulai tahun ini kena biaya admin 10.000. Jadi dalam masa promo kayaknya kita nggak dikenakan biaya administrasi, tapi sekarang ini mulai kena. Dulu Combank juga sama, tidak ada biaya administrasi, ya. Tapi sekarang sudah mulai kena. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya ngelihat manfaatnya lumayan juga, karena kalau BCA kita mau transfer ke non BCA itu kan kena biaya 6.500. Kalau pakai 2 bank itu bisa dapat jatah gratis 30 kali. Jadi saya bisa dapat 60 kali untuk masing-masing bank. Gitu. Bisa dipakai di luar negeri lagi ya? Oh, kalau Genius itu menarik banget ya.
Ini jadi saya mengendorse Jenius. Dia punya virtual card, ya, virtual debit card. Contoh, kemarin saya beli Space Microsoft OneDrive, ya. Microsoft OneDrive itu untuk 2 terabyte bayar sekitar 900. Tapi harus transaksinya pakai Visa. Nah, kalau teman-teman yang takut untuk transaksi pakai kartu kredit, biasanya takut dibajak lah, diapain segala macam ya, takut bocor ya. Teman-teman bisa pakai si jenis itu, kita bisa create virtual card, virtual debit card ya. Kalau kita mau pakai, kita aktifkan, kita isi, misalkan tagihannya berapa? 900. Ya udah, kita isi tuh di virtual card itu, transaksi sesuai dengan angkanya, sudah selesai transaksi, saldonya kan 0. Ya, kita bisa nonaktifkan. Jadi itu aman. Ada ya hacker misalkan ngebajak nomor kartu kita tinggal nonaktifkan, kita create baru. Dan itu tidak ada biaya. Itu lumayan menarik. Dan saya sudah praktekkan gitu. Kalau teman-teman takut-takut pakai kartu kredit, ya teman-teman bisa pakai Jenius. Kira-kira menjawab pertanyaan atau membantu nggak teman? Menarik. Thank you. Ya. Saya nggak dibayar loh sama si Jenius. Ada lagi kira-kira? Kalau nggak ada, kita tutup. Oke. Jelas kok. Jelas ya. Karena sudah hampir jam 9:30. Semoga apa yang saya share ini membantu teman-teman, bermanfaat buat teman-teman ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi, thank you Kok. Thank you Pak Karte. Thank you Pak Klaten, luar biasa. Rabu depan, Seru. Rabu depan jangan lupa kita ada jam start ya. Karena di bulan penuh cinta ya, bulan depan kita ada motivational day. Kita mau bahas bagaimana sosok pasangan romantis bisa sukses bareng di Pru. Ya. Ada Koko Hedi dan Cici Reni dan juga ada satu speaker lagi. Ya, kemungkinan mereka bagaimana bisa sukses bareng di Pru. Nah, kita mau belajar. Ya. Buat yang jomblo, yang single boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa ya. Siapa tahu dapat insight-insightnya nanti kalau udah punya pasangan. Oke? Ada waktu tanya, kita rubahnya ke hari malam minggu ya? Waktu itu hanya pas BOP aja. Kebetulan kita mau grab audiensnya mungkin lebih enak di weekend kita pikir. Karena kan BOP-nya BOP untuk millennials ya. Jadi dibikin di Sabtu. Oh gitu. Jadi